Satu lagi korban longsor Ponorogo ditemukan, masih 25 orang yang hilang tertimbun. Banyak faktor pemicu longsor di Ponorogo, salah satunya akibat alih fungsi lahan yang salah. Halo, apa kabar pemirsa? Senang berjumpa kembali dengan Anda di Special Report edisi Selasa 4 April 2017 bersama saya Merinda Surya. Selain informasi seputar tragedi longsor di Ponorogo, kami juga akan menginformasikan perkembangan jalannya sidang kasus pelepasan aset PT PWU dengan terdakwa Dahlan Iskan. Inilah Special Report selengkapnya. Memasuki hari ketiga, pencarian korban bencana longsor di Desa Banaran, Kecamatan Pulung, Ponorogo kembali dilakukan sejak pagi tadi. Seluruh personil kepolisian, TNI, tim SAR, dan relawan diturunkan ke lokasi. Alat berat, penyiraman air, dan anjing pelacak juga dikerahkan untuk mencari korban yang diperkirakan 25 orang. Pencarian dikonsentrasikan di 3 titik yang diduga kuat tempat para korban tertimbun material longsor. Di antaranya di bekas kebun jahe, di mana 14 orang bekerja saat longsor terjadi. Selain itu, titik di mana kawasan perumahan warga di Dusun Tangkil. Upaya pencarian tidak hanya dengan alat berat, tetapi juga menggunakan air untuk menggerus lumpur. Petugas menyiram lokasi yang diduga tempat di mana korban berada. Namun karena tebalnya material longsor, proses pencarian berlangsung lama, apalagi juga terkendala cuaca karena hujan turun sewaktu-waktu. Kendala yang kami hadapi yang pertama memang curah hujan cukup tinggi sehingga kami tidak bisa maksimal pada saat sekitar jam 1 ke atas karena pastinya hujan datang dan area tanah longsor tersebut juga di sebelah kanannya itu ada retakan sehingga juga mengkhawatirkan. Kami lebih bagus mencari tempat yang aman. Hingga Selasa siang, belum ada korban lagi yang berhasil ditemukan. Sebanyak 1.700 personil masih melakukan pencarian hingga sore nanti. Dari Ponorogo, Ahmad Subeki, MNC Media, melaporkan. Jumlah korban meninggal musibah longsor di Ponorogo bertambah. Hari Senin, tim gabungan berhasil menemukan 1 jenazah dari bawah timbunan material longsor. Proses pencarian korban longsor di Desa Banaran, Pulung, Ponorogo hari Senin kembali membuahkan hasil. Petugas gabungan TNI Polri dan BNPB berhasil menemukan 1 lagi korban dari bawah timbunan material longsor setebal 5 meter. Korban ditemukan bernama Sunadi, usia 47 tahun. Korban ditemukan sekitar pukul 2 siang di Sektor C, lokasi longsor. Lokasi penemuan korban ketiga ini berada tak jauh dari 2 korban sebelumnya di Sektor C, lokasi longsor. Sementara ini tadi sudah ada yang terpotong. Nah, sementara ini belum ditemukan jenisnya itu laki atau perempuan, apalagi sampai namanya. Hari ini proses evakuasi hanya menemukan 1 jenazah. Setelah berhasil diidentifikasi, korban dimakamkan di pemakaman desa setempat bersebelahan dengan 2 korban sebelumnya. Dari Ponorogo, Ahmad Subeki, MNC Media, melaporkan. Sementara itu, proses pencarian korban tertimbun longsor di Desa Banaran, Ponorogo terus dilakukan. Hingga hari ketiga, baru 3 korban yang berhasil ditemukan dari total 28 korban. Meski baru 3 korban, namun Badan Nasional Penanggulangan Bencana memberi batas waktu proses pencarian hingga sepekan. Proses pencarian korban longsor kembali diteruskan Selasa pagi. Petugas tim SAR, Basarnas, TNI, Polri, dan relawan melakukan pencarian di lokasi-lokasi yang diduga tempat korban tertimbun. Masih ada 25 korban lagi yang belum ditemukan. Meski sebagian besar korban belum ditemukan, namun BNPB membatasi waktu pencarian hingga sepekan ke depan. Jika memungkinkan, akan diberi perpanjangan 1 minggu. Jika sampai batas waktu tersebut tidak semua korban bisa ditemukan, proses pencarian akan dihentikan. Akan dibahas lagi oleh tim terpadu, apakah diperpanjang, apakah tidak. Dan prosedurnya seperti itu. Tapi kalau dianggap masih perlu 1 minggu, dimulai lagi. Dan itu disampaikan pada publik.
Sementara itu, keluarga korban berharap agar semua korban berhasil ditemukan. Dari Ponorogo, Ahmad Subeki, MNC Media, melaporkan. Ya, pemirsa, untuk melengkapi informasi terkait bencana longsor di Ponorogo, kali ini kita sudah terhubung dengan rekan Catherine Nesya yang berada di sana. Baik, Catherine, Anda mendengar suara saya? Catherine? Ya, selamat sore Merinda. Ya, bagaimana bisa diceritakan kondisi terakhir di sana? Apakah hari ini tetap dilakukan pencarian begitu? Ya, Merinda, untuk sore hari ini, tim SAR gabungan terdiri dari BNPB, Basarnas, Polri, dan juga TNI ini menghentikan operasi pencarian 25 korban yang diduga masih tertimbun tanah longsor di Desa Banaran, Kecamatan Pulung, Kabupaten Ponorogo. Karena memang hari ini sejak pukul 1 siang tadi ini hujan terus mengguyur di lokasi longsor di Desa Banaran, sehingga ini menyulitkan petugas untuk melakukan proses evakuasi dan juga pencarian 25 korban yang masih tertimbun tanah longsor. Merinda. Ya, untuk tadi pagi apa sudah dihentikan? Untuk proses pencarian atau operasi pencarian ini dihentikan pada pukul 1 siang tadi. Karena untuk cuaca yang cukup buruk ini menghambat para petugas untuk melanjutkan kembali pencarian di lokasi tanah longsor di Desa Banaran, Merinda. Ya, baik Catherine, untuk kondisi pengungsi, bagaimana saat ini kondisi mereka? Masih sama seperti hari pertama kemarin, di mana para pengungsi yang rumahnya ini berada di lokasi tanah longsor, mereka yang kehilangan rumah akibat tanah longsor di Desa Banaran, ini mereka justru lebih memilih untuk tinggal di rumah tetangga mereka dan juga rumah kerabat mereka yang tidak jauh dari lokasi tanah longsor ini, karena memang mereka ingin memastikan apakah keluarga mereka juga ditemukan. Dan untuk saat ini, untuk listrik sendiri ini sudah mulai dipasang begitu aliran listriknya, sehingga ini juga aliran listrik ini membantu para petugas jika nantinya operasi pencarian para korban ini akan dilanjutkan pada malam hari begitu. Ya, baik, terkait bantuan yang datang untuk di lokasi Ponorogo, apakah selama ini lancar? Karena saya dengar akses untuk menuju Ponorogo sendiri agak rusak begitu jalannya. Untuk bantuan setiap harinya ini terus berdatangan dari berbagai elemen dan juga beberapa pemerintah kabupaten kota yang ada di Provinsi Jawa Timur. Namun memang untuk menyalurkan begitu ini sangat susah karena memang terkendala akses jalan menuju ke lokasi ataupun ke tempat penampungan yang saat ini ditempati oleh warga baik terdampak maupun warga yang menjadi korban dari runtuhan tanah longsor di Desa Banaran ini. Karena memang jalan sendiri ini cukup berbukit dan licin serta penuh dengan lumpur sehingga hanya bisa dilalui mobil khusus ataupun sepeda motor khusus dan itu pun hanya dilakukan oleh petugas tim SAR gabungan, Merinda. Ya, Catherine, terkait beberapa waktu yang lalu Gubernur Jatim sempat menyampaikan bahwa akan merelokasi warga yang menjadi korban bencana tanah longsor. Bagaimana warga menanggapi hal ini, Catherine? Ya, hingga saat ini memang relokasi masih terus menjadi wacana oleh pemerintah Provinsi Jawa Timur maupun pemerintah Kabupaten Ponorogo. Hingga saat ini memang masih belum ada lahan khusus yang nantinya akan menjadi relokasi bagi warga terdampak tanah longsor di Ponorogo maupun warga korban dari tanah longsor ini. Karena untuk itu maksud kami warga ini menawarkan kepada pemerintah jika mereka memiliki lahan maka menawarkan ke pemerintah untuk bisa dijadikan untuk lahan sebagai relokasi begitu. Selain itu juga mereka para korban tanah longsor ini meminta bantuan kepada masyarakat ataupun pemerintah jika bantuan ini bukan hanya sekedar seperti kebutuhan pokok, namun juga seperti kebutuhan bangunan rumah seperti semen, begitu kayu yang nantinya bisa dijadikan untuk membangun rumah mereka di lahan yang sudah akan ditunjukkan sebagai lahan relokasi bagi warga terdampak dan juga korban tanah longsor, Merinda. Ya, baik Catherine, bisa disimpulkan bahwa hari ini tidak dilakukan pencarian lagi dan tidak ada korban yang ditemukan.
Jadi sampai saat ini korbannya semuanya hanya 3 dari 28 total korban yang diduga itu. Iya, Merinda, memang untuk hari ini itu telah dilakukan pencarian. Operasi pencarian ini dilakukan pada pukul 9 pagi tadi karena memang sejak kemarin ini cuaca cukup buruk. Hujan terus mengguyur Desa Banaran sehingga menyulitkan para petugas untuk melakukan evakuasi dan juga pencarian korban. Namun pencarian sendiri dihentikan pada pukul 1 siang tadi, dan rencananya akan dilanjutkan pada esok harinya karena memang tidak memungkinkan jika sore ini untuk melanjutkan pencarian korban yang ada di Desa Banaran ini, Merinda. Dan memang dari 28 korban baru 3 saja yang ditemukan dan hari ini belum ada penemuan korban lagi. Ya, baik. Terima kasih rekan Catherine Nisha atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, usai jeda berikut spesial report tragedi longsor Ponorogo akan kembali. Untuk itu tetaplah bersama kami di iNews TV. Kita memiliki beragam budaya, beragam bahasa. Bermacam rasa di dalam satu makna. Menelusuri lebih jauh tentang cita rasa Nusantara. Rasa Indonesia! Rasa Indonesia pada hari dan jam berikut. iNews TV, inspiring and informative. iNews TV, inspiring and informative. Afflicted brilliantly by Wayne Rooney. Kevin De Bruyne, that's a smashing goal. Once not enough for Premier League. Replay on iNews TV. Ya, Anda kembali dalam special report. Pemirsa, bencana tanah longsor di Desa Banaran, Kecamatan Pulung, Ponorogo menjadi kenyataan pahit bagi ratusan warga. Tak hanya kehilangan harta benda, namun anggota keluarganya juga ikut tertimbun material longsor. Lebih memprihatinkan lagi, para korban di pengungsian masih cukup memprihatinkan. Inilah salah satu rumah yang menjadi penampungan bagi para pengungsi korban tanah longsor. Di rumah ini, 3 keluarga ditampung dengan perlengkapan seadanya. Tidur beralaskan terpal plastik dan tikar. Bahkan bayi berumur 6 bulan juga ditampung di sini. Kondisinya juga kurang baik. Sejak 3 hari di penampungan, tidak ada bantuan bubur bayi. Sang ibu pun kini mulai kesulitan karena sisa bubur bayi yang dimiliki sudah habis. Dari mana sunya? Nggak dikasih? Belum ada. Kondisi serupa juga dialami Mbah Soimah. Nenek berumur 70 tahun ini harus tidur di atas balik kayu beralaskan spon. Saat malam hari, ia kedinginan dan membutuhkan kasur dan selimut untuk menghangatkan badan. Sejak mengungsi 3 hari lalu, ia tidak mendapatkan bantuan kasur. Karena selama ini nggak ada alasnya ya, Pak? Ya ada, tapi kan cuma tikar, cuma sekedarnya. Sementara itu, Kepala BPBD Ponorogo, Sumani, mengaku belum menerima laporan jika ada pengungsi yang kurang mendapatkan bantuan. Sebab fasilitas selimut, kasur, makanan bayi semua sudah disiapkan. Lapor sini, apabila ada persiapan atau stok yang ada kita kirim, mekanismenya punya, ya. Data BPBD Ponorogo, jumlah pengungsi sebanyak 178 orang. Mereka ditampung di 8 tempat pengungsian, yakni di rumah-rumah warga. Dari Ponorogo, Ahmad Subegi, MNC Media, melaporkan.
Bencana alam tanah longsor di Banaran Ponorogo membawa rasa trauma dan duka mendalam bagi korban, khususnya anak-anak. Untuk menjaga kondisi psikologis anak dan mengurangi trauma, sejumlah relawan terus melakukan pendampingan terhadap anak-anak korban bencana longsor. Bernyanyi, bermain, dan beraktivitas bersama anak-anak korban bencana tanah longsor merupakan salah satu kegiatan yang dilakukan relawan di posko pengungsi tanah longsor di Desa Banaran, Kecamatan Pulung, Ponorogo. Para relawan dari kepolisian, tentara, dan dinas sosial terus melakukan pendampingan kepada anak-anak korban longsor. Harapannya dengan kegiatan ini bisa mengurangi trauma yang dirasakan anak-anak setelah menyaksikan rumahnya hancur tertimbun longsor. Terlebih kepada anak-anak yang ditinggalkan keluarganya. Harapannya anak-anak ini terhindar dari kesedihan, supaya mereka dapat terhibur karena musibah yang kemarin itu, Mas. Data dari pemerintah desa setempat terdapat 8 anak yang kehilangan ayah dan ibunya, 6 anak kehilangan ayah atau ibunya. Juga belasan anak yang kehilangan rumah tinggal akibat kejadian longsor ini. Dari Ponorogo, Ahmad Subeki, MNC Media, melaporkan. Banyak faktor penyebab longsor di Desa Banaran Ponorogo. Penelitian tim Universitas Gadjah Mada dan Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) menemukan beberapa faktor pemicu longsor, di antaranya kondisi tanah gembur, kemiringan bukit, dan alih fungsi hutan menjadi lahan jahe. Pasca longsor, tim gabungan dari UGM, BNBP, serta PVMBG melakukan penelitian di Dusun Tangkil, Desa Banaran, Kecamatan Pulung, Ponorogo. Dari hasil kajian ditemukan sejumlah faktor yang memicu longsor besar di Desa Banaran. Di antaranya tingkat kemiringan tebing cukup curam dengan struktur batuan berupa lapukan dari gunung berapi. Jenis batu ini sifatnya lepas sehingga sangat rawan terjadi longsor. Tim juga menemukan adanya zona lemah di sepanjang 1,5 km dari titik nol longsor hingga ke sisi selatan. Kondisi lahan di lereng perbukitan juga cukup memprihatinkan karena banyak tanaman yang dinilai tidak layak berada di kawasan lereng. Salah satunya adalah tanaman jahe yang banyak dibudidayakan oleh warga serta tanaman bambu yang tidak cocok di tebing. Selain itu, pemicu longsor besar juga akibat tingginya curah hujan di kawasan lokasi bencana. 3 hari sebelum kejadian, di kawasan ini terus-menerus diguyur hujan dengan intensitas tinggi. Akibatnya, serapan air dalam tanah cukup tinggi hingga kondisinya jenuh atau gembur. Bahkan, saat ini masih dimungkinkan terjadi longsor susulan karena kondisi bukit lain juga sama. Tim berharap kawasan pemukiman yang rawan longsor direlokasi ke tempat yang lebih aman. Selain itu, harus ada rehabilitasi lahan di perbukitan supaya longsor tidak terjadi lagi. Sudah meresap air, gembur, kemudian batuannya sendiri, batuan vulkanik yang belum padu atau belum kompak. Kemudian kemiringan lerengnya yang lebih dari 40 derajat. Kemudian diperkirakan adanya struktur geologi berupa patahan, kemudian adanya perubahan tata lahan di daerah ini. Jadi tata lahannya ini sebagian besar dibuat untuk tanaman jahe. Kemudian pohon-pohon yang cukup besar dan berakar kuat itu sangat jarang. Seperti diketahui, bencana longsor di Desa Banaran menyebabkan puluhan rumah tertimbun dan 28 warga dinyatakan hilang. Hingga Senin kemarin, baru 3 korban yang berhasil ditemukan dalam kondisi meninggal. Dari Ponorogo, Ahmad Subeki, MNC Media, melaporkan. Pemirsa, spesial report tragedi longsor Ponorogo masih akan kembali usai jeda pariwara berikut. Kangen nonton berita kriminal aktual yang seru dan lucu? Awak dhewe abatasa. Ayah bandel tapi santri. Di sini berita kriminal hadir dengan solusi dan tips menarik agar terhindar dari aksi kejahatan. Saksikan terus Pancet Kecrek di hari dan jam berikut. Oke, ojo lali, tonton terus Pancet Kecrek, iNews TV. Hanya di iNews TV, inspiring and informatif. Kenal baik dengan seluk-beluk kota tempat tinggal Anda. Ikuti jalan menelusuri kota-kota di Indonesia. Menampilkan sisi lain sebuah kota, lengkap dengan potret dan tradisi lokal kota tersebut. Sudut Kota pada hari dan jam berikut. Hanya di iNews TV. iNews TV, inspiring and informative. Senang
sekali saya Laura Elvina dapat menjumpai Anda dalam Speak After Lunch pada siang hari ini. Bincang santai dengan bintang tamu, mengupas isu-isu terkini. Dibawakan secara ringan dan penuh informasi. Dihadirkan menemani istirahat makan siang Anda. Speak After Lunch hadir setiap hari Senin sampai Jumat pukul 12.30 waktu Indonesia Barat. Hanya di iNews TV, inspiring and informative. Pemirsa, duka tragedi bencana longsor di Ponorogo yang menyebabkan 28 orang hilang dirasakan para santri di Probolinggo. Mereka menggelar salat gaib dan doa bersama bagi para korban longsor. Sekitar 3.000 santri Pondok Pesantren Riyadhus Sholihin, Kecamatan Kademangan, Kota Probolinggo, Selasa siang menggelar salat gaib dan doa bersama untuk korban tragedi longsor di Ponorogo. Doa bersama di masjid dan aula Ponpes ini rencananya akan dilakukan selama 7 hari. Para santri dan pengasuh Ponpes mengaku ikut berduka dengan peristiwa longsor yang menimbun puluhan rumah dan 28 warga desa Banaran, Ponorogo. Bahkan hingga kini masih ada 25 orang yang belum ditemukan dan diduga tertimbun material longsor. Para santri berharap keluarga yang kehilangan sanak saudaranya diberi ketabahan untuk menghadapi bencana tersebut. Ya, pemirsa, saat ini saya sudah terhubung dengan Bapak Bupati Ponorogo. Beliau adalah Bapak Ipong. Pak Ipong, selamat sore. Halo, selamat sore Pak Ipong. Saya Merinda dari iNews TV. Ya, halo. Gak kedengaran suaranya, Mbak. Ya, halo. Pak Ipong, selamat sore. Gak kedengaran suaranya, Mbak. Maaf. Oke. Halo? Baik, halo. Pak Ipong, bisa mendengar suara Suaranya saya? tidak terdengar. Oke. Ya. Baik, nanti kita hubungkan lagi ya pemirsa, kita beralih ke informasi berikutnya. Sementara itu, Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Bojonegoro mengeluarkan peringatan dini bencana tanah longsor di 10 kecamatan. Peringatan tersebut berdasarkan hasil kajian dari Pusat Vulkanologi Mitigasi Bencana Geologi PVMBG Kementerian ESDM. Salah satu wilayah yang termasuk zona rawan longsor berada di Desa Pajeng, Kecamatan Gondang. Di sini terdapat ratusan rumah yang berada di dekat bukit dengan tingkat kemiringan hampir mencapai 90 derajat. Bahkan di lokasi lain seperti Desa Gedung Sumber, Kecamatan Temayang juga sudah longsor di beberapa titik. Beruntung lokasi tersebut masih jauh dari pemukiman. Selain itu, pergerakan tanah longsor mulai berlangsung di wilayah pegunungan Kecamatan Kedewan. Bahkan 5 rumah warga di Desa Wonocolo ini terpaksa dibongkar lantaran lantai rumah sudah mengalami keretakan. Jalan poros desa juga terdapat keretakan tanah yang cukup besar. Kondisi tersebut sudah berlangsung sejak sebulan terakhir. BPBD Bojonegoro telah mengeluarkan peringatan dini bencana longsor. Berdasar hasil kajian PVMBG Bandung, ada 10 wilayah di Bojonegoro yang rawan longsor, yakni Kecamatan Gondang, Kedewan, Sugiwaras, Malu, Bubulan, Margomulyo, Tambak Rejo, Kasiman, Ngambon, dan Kecamatan Temayang. Ya, untuk hari ini kita sampaikan peringatan dini untuk pergerakan tanah bagi 10 kecamatan sebagaimana data BPMBG. Kemudian ada 4 kecamatan tambahan yang memang kita pantau itu memiliki potensi kerawanan longsor. Masyarakat diminta waspada tanda-tanda pergerakan tanah, diantaranya hujan deras dengan durasi sangat lama, penurunan tanah, tiang listrik atau pepohonan yang miring sejajar kemiringan lereng, serta keluarnya air bercampur lumpur dari tanah dan munculnya suara gemuruh dari atas bukit sesaat sebelum longsor. Dari Bojonegoro, Dedi Madi, MNC Media, melaporkan. Beralih ke informasi lain, pemirsa, Menteri Sosial Khofifah Indar Parawangsa menyerahkan bantuan sosial program Keluarga Harapan kepada 7.000 lebih keluarga di Kabupaten Mojokerto. Bantuan senilai 14 miliar lebih itu dibagikan secara non-tunai.
Penyerahan bantuan sosial non-tunai program Keluarga Harapan dilakukan Menteri Sosial Kofifa Indar Parawansa di Pendopo Mojokerto. Turut hadir Bupati Mojokerto Mustafa Kamal Pasa, Wakil Bupati Pungkasyadi, dan juga Direktur Hubungan Kelembagaan dan Transaksional Bank Negara Indonesia Adi Sulistiowati. Bantuan senilai 14 miliar lebih diberikan kepada sekitar 7.800 keluarga harapan di Kabupaten Mojokerto. Selain memberikan bantuan non-tunai, Mensos juga memberikan bantuan kredit kepada warga dan beasiswa bagi murid berprestasi, mulai tingkat SD hingga SMA. Bantuan diberikan dalam bentuk non-tunai agar akses penerima manfaat lebih mudah. Selain itu, non-tunai akan mempercepat penyaluran, tepat nominal, serta mengedukasi penerima untuk mulai menabung. Maka hari ini yang sama sekali baru adalah 1 e-warung, 2 mobil ini. Mobil ini mobil baru ini, mix ya dari ATM dan ada teller. Kalau ini mobile, maka akan mendekatkan layanan kepada masyarakat penerima bansos PKH. Kalau itu e-warung yang mobile, maka akan memudahkan penerima BPNT, bantuan pangan non-tunai. Sehingga masyarakat bisa janjian, oh hari Senin ya desa iki, hari Selasa desa mana, itu bisa mereka cocokkan sama yang mengkoordinasikan e-warung dan mobil ini, gitu. Kementerian Sosial bekerja sama dengan BNI juga memberikan layanan cepat dengan mobil ATM keliling dan e-warung yang beroperasi di seluruh kecamatan penerima PKH. Dari Mojokerto, Solahuddin, MNC Media melaporkan. Ya pemirsa, saat ini kami sudah terhubung dengan Bupati Ponorogo, Bapak Ipong Mukhlisoni. Pak Ipong? Ya, Pak, bagaimana penanganan terhadap pengungsi bencana tanah longsor di Ponorogo, Pak? Kenapa, Mbak? Bagaimana penanganan terhadap para pengungsi? Oh ya, kita sudah melakukan penanganan sesuai dengan kebutuhan dan prosedurnya. Jadi sejak hari pertama, seluruh pengungsi yang selamat atau seluruh warga yang selamat itu kita tempatkan di balai desa, di rumah kepala desa, di rumah-rumah keluarga mereka. Dan kita cukupi seluruh kebutuhannya dari mulai logistik, pakaian, makanan, selimut, obat-obatan, termasuk pendamping, psikolog ya, itu semua. Terus sekarang ini kita sudah mulai persiapan untuk membangun tempat pengungsian sementara. Tadi lokasinya sudah kita tentukan, kita akan melakukan proses pembangunan pengungsian sementara. Jadi ini alhamdulillah prosesnya sudah berjalan sebagaimana yang diamanatkan ya. Ya. Pak Ipong, apa yang akan dilakukan oleh Pemda pasca bencana longsor ini, Pak Ipong? Yang pertama, kalau sekarang ini kita fokus pada penyelamatan warga yang selamat. Yang kedua, evakuasi warga yang hilang. Jadi sejak hari Sabtu kemarin sampai sekarang, jadi sudah 4 hari ini kita terus melakukan upaya pencarian yang dibantu banyak sekali pihak, ribuan tenaga relawan dari Basarnas, dari BNPB Provinsi, dari BNPB kita, dari TNI Polri, dari relawan-relawan dan dari BNPB Kabupaten selain Ponorogo, Bangka sekitar. Itu terus kita lakukan. Yang kedua, kita ke depan akan melakukan relokasi secara permanen warga yang berada di jalur yang merah ini, yang rawan longsor ini ya. Ya, berarti karena sudah ada rencana relokasi, lahan-lahannya sudah dipilih, Pak, mana saja yang dijadikan lahan relokasi? Sudah dipilih, tetapi belum cukup. Ya. Jadi dari kebutuhan kurang lebih sekitar 32 kepala keluarga, sekarang ini kita sudah dapat kurang lebih sekitar 20 lahan untuk 20 kepala keluarga. Nah, sisanya sedang kita cari terus ini, Mbak ya. Ya, untuk korban yang mengalami atau mempunyai wilayah rawan longsor, apakah juga akan direlokasi, Pak Ipong? Ya, itu yang tadi saya maksud. Yang direlokasi itu adalah warga yang tinggal di daerah rawan longsor. Baik yang sekarang menjadi korban ataupun bukan, ya.
Ya, baik, terkait bantuan untuk para korban bencana longsor, apakah selama ini aksesnya mudah begitu Pak? Karena saya dengar jalan untuk menuju tempat bencana itu sepertinya agak rusak. Begini, bantuan itu kita poskan di jalan raya besar, itu tidak ada masalah. Nah, terus untuk membawa bantuan itu ke dalam desa, itu kita angsur pakai kendaraan kecil dan itu relatif ya tidak ada masalah juga. Bahwa beberapa jalannya rusak, terus agak macet, ya iyalah ini kan kejadian bencana Mbak ya. Ya. Baik Pak Ipong, Ponorogo ini termasuk daerah yang rawan longsor begitu. Kira-kira langkah ke depannya apa yang akan dilakukan oleh pemerintah daerah nanti? Semua titik atau semua daerah yang sudah kita dapatkan data dan informasinya sebagai daerah yang rawan longsor, kita akan lebih serius lagi untuk memindahkan warga di sekitarnya ke lokasi yang lebih aman. Baik, terima kasih Pak Ipong Muklisoni atas waktunya. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali. Ya, terima kasih Mbak. Ya, pemirsa, usai jeda spesial report mengawal sidang Dahlan Iskan akan kembali sesaat lagi. Tetaplah di iNews TV. Ruang sidang telah dibuka. Dua bukti hasil lab berbeda. Semua bisa berpendapat. Ada salah lagi-lagi. Semua bisa beradu argumen. Untuk mencari solusi dan peliknya sebuah isu. Itu bukan jadi soal. Akibat bukan. Oke, nanti kita gali lagi Bang Hotman. Setiap Kamis pukul 19.03 waktu Indonesia Barat. Dalam Polemik on TV. Traveling, lihat tempat-tempat baru memang seru. Melihat mulai dari kebudayaan masyarakat lokal, tempat bersejarah, nyobain kuliner dari daerah setempat, pasti akan menjadi catatan berkesan bagi Anda. Travel Diary pada hari dan jam berikut. Saya gak mau mati di sini ya. Udah. Hanya di iNews TV, inspiring and informative. Kumpulan informasi aktual, berimbang, dan terpercaya hadir menemani aktivitas di sore hari Anda. Mulai dari berita politik, ekonomi, sosial, hingga kebudayaan di Indonesia. Disiarkan secara langsung dalam program iNews Start. Hadir pada hari dan jam berikut. Hanya di iNews TV, inspiring and informative. Saya memang sedang diincar. Jangan bikin masyarakat apatis. Saya tidak kaget. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, sidang lanjutan perkara dugaan korupsi pelepasan aset PT Pancawira Usaha dengan terdakwa Dahlan Iskan kembali digelar di Pengadilan Tipikor Surabaya pagi tadi. Lantaran tidak bisa hadir, kesaksian Ali Markus, mantan komisaris utama PT PWU tersebut akhirnya dibacakan oleh jaksa penuntut umum. Ali Markus, komisaris Maspion Group, akhirnya memberikan kesaksian meski secara tertulis yang dibacakan jaksa penuntut umum. Sebelumnya, Ali Markus beberapa kali diajukan sebagai saksi oleh jaksa penuntut umum, namun tidak pernah hadir. Sebelumnya, kesaksian tertulis juga dilakukan oleh Sam Santoso, dirut PT Sempulur Adi Mandiri yang membeli aset PT PWU di Kediri dan Tulungagung. Penasihat hukum Dahlan Iskan sempat menolak pembacaan kesaksian Ali Markus berdasarkan berita acara pemeriksaan saat diperiksa di Kejaksaan Tinggi Jawa Timur. Namun, keberatan itu ditolak majelis hakim. Dalam kesaksiannya, Ali Markus yang pernah menjabat sebagai komisaris utama PT PWU mengaku tidak tahu terkait penjualan aset karena tidak merasa sebagai komisaris. Meski ditunjuk sebagai komisaris, namun pengusaha terkenal itu mengaku menolak ditunjuk sebagai komisaris PT PWU. Bahwa ketika diperiksa saksi mengerti, yaitu berdasarkan surat panggilan yang saksi terima mengenai dugaan tindak pidana korupsi penjualan aset daerah milik pemerintah Provinsi Jawa Timur yang dikelola oleh PT PWU BMD tahun 2002 sampai dengan tahun 2004, bahwa saksi kenal dengan Dahlan Iskan tapi tidak ada hubungan keluarga.
bahwa saksi selaku komisaris PT PWU tidak mengetahui tugas pokok selaku komisaris di PT PWU karena setelah saksi ditunjuk oleh Gubernur Jawa Timur, dalam beberapa hari kemudian saksi langsung mengundurkan diri secara lisan. Bahwa penyidik pada saat itu menunjukkan kepada saksi daftar hadir RUPS PT PWU Jatim 2001 tanggal 23 Mei 2002 bertempat di Gedung Gahadi Jalan Gubernur Suryo nomor 7 Surabaya. Terhadap dokumen tersebut, saksi menyatakan bahwa benar tanda tangan tersebut adalah tanda tangan saksi. Terkait hal-hal yang dibahas dalam RUPS tersebut, saksi tidak mengetahuinya mengenai penyelenggaraan RUPS, sehingga saksi tanggal 23 Mei 2002 tersebut di Gedung Negara Gahadi Jalan Gubernur Suryo nomor 7 Surabaya tersebut mungkin ada acara pelantikan pengurus PT PWU Jatim. Sementara itu, tim penasihat hukum Dahlan Iskan gagal menghadirkan saksi ahli yang sedianya memberikan keterangan dalam sidang hari ini. Alasan ketidakhadiran para saksi ahli kemudian disampaikan penasihat hukum kepada majelis hakim. Dari Sidoarjo, Pramono Putra, MNC Media melaporkan. Dalam sidang hari ini, Jaksa Penuntut Umum mencerca Dahlan Iskan dengan sejumlah pertanyaan. Jaksa berkeyakinan penjualan aset PT PWU di Kediri dan Tulung Agung bermasalah. Berikut cuplikan jalannya sidang di Pengadilan Tipikor, Surabaya. Itu sebenarnya dijual berapa ini, Pak? Ini akte, Pak, ini sah, ada tanda tangannya. Pak Dahlan, Pak Upoyo Sarjono, dan Pak Sam Santoso, ada saksinya. Saya ingin tahu sebenarnya dijual berapa ini? Yang dilaporkan kepada saya adalah globalnya, yaitu 7 miliar berapa atau 8 miliar berapa begitu, tetapi bahwa dipecah-pecah seperti itu saya tidak tahu, dan bagi saya yang penting adalah globalnya sesuai dengan hasil yang dilakukan oleh tim penjualan. Ya, saya tanya satu persatu dulu. Yang 202 ini ikatan jual beli pabrik keramik tanah 24.000. 560 meter persegi, di atasnya ada bangunan dan mesin-mesin pabrik keramik. Ini nilainya 4.700.000. Saya bacakan sekali lagi, untuk nilai 4.750.000. Nah, ini yang buat nilai ini siapa ini? Ini maunya pembeli atau saya tidak tahu. Iya aja bagaimana ini? Saya tidak tahu. Saya lupa mohon apakah waktu itu saya menggunakan surat kuasa atau langsung. Jadi gini Pak, sebagaimana saya pertanyakan di atas, tadi kan saya balik dari akte 203 dulu, baru saya tanya 202. Kalau nanya menggunakan kuasa atau tidak, saya bacakan urutnya kalau begitu ya. 202 ini Pak Dahlan melakukan ikatan jual beli. Ya, karena ikatan jual beli juga bisa dilakukan dengan surat kuasa. Cuma saya lupa apakah langsung atau pakai surat kuasa. Nah, berikutnya Pak, akte 203 hari dan tanggal yang sama di sini seperti akte 203 ini dibuatlah kuasa untuk menjual. Itu Pak Dahlan menguasakan juga sama kepada Upoyo Sarjono dan Sam Santoso. Gimana ini pada waktu dulu? Ya, saya tidak tahu siapa yang notaris dijelaskan apa itu. Dan ini di mana nih penandatanganannya nih? Kalau di sini saya yang jelas saya tidak ke Tulungagung, tidak ke Kediri ke tempatnya notaris, tetapi saya lupa yang Tulungagung itu di mana, oleh siapa, saya langsung atau pakai surat kuasa. Saya betul-betul lupa. Betul-betul lupa. Ya. Terus bagaimana ini? Kan itu masih pabrik, ada bangunan. Kok tiba-tiba muncul 4.750 itu? Katanya kan harus cari uang kalau perusahaan. Gimana ini? Tolak ukurnya apa ini? Tolak ukurnya adalah harga global. Harga global. Apakah harga global itu saudara pada saat itu sudah ada pertimbangan dengan tanda tangan di atas? Tidak, harga global yang dilaporkan ke saya, yang hasil tim penjualan, yaitu 7 atau 8 miliar 750 itu. Yang lapor siapa? Saudara Wisnu sebagai ketua tim. Yang menyetujui, yang menetapkan siapa? Kalau menyetujui dalam pengertian formal bahwa direksi harus menyetujui, tentu saya, karena saya direktur utamanya. Nah, dasar saudara menyetujui apa? Karena laporan saudara Wisnu itu sudah dilakukan sesuai dengan SOP, berarti itulah penawar tertinggi.
Kalau sudah sesuai SOP, oke lah. Saya sependapat dengan saudara sudah dengan SOP. Tapi kenyataan di sini Wisnu melakukan itu 16 Oktober, tapi 30 Agustus uang masuk duluan. Saya sudah bilang tadi saya tidak tahu kalau ada uang masuk. Makanya itu, saya ingin tanya yang sebenarnya. Jangan sampai ada bukan penjagaan. Ingin secara nyata ini. Nggak ada yang namanya kita merekayasa, bisa nyata ini. Kalau ternyata saudara katakan untuk Wisnu sesuai dengan SOP, percaya sama Wisnu tanggal 16 Oktober 2003. LPS tanggal 3 September 2003. Ternyata sebelum LPS sudah ada pembayaran. Baik, kalau belum bisa jawab ini, akte yang punya. Bukan tidak bisa, saya tidak tahu ada uang. Saya hanya ingin tahu begini, kondisinya saat itu di PT PWU itu seperti apa sih hubungannya dengan para pihak ini, artinya direktur utama dengan direktur yang lain. Yang ada kan saat itu direktur keuangan ya Pak Suhardi dengan tim-tim yang lain, Pak Wisnu dan sebagainya. Apakah ada pembicaraan atau selain kepada Pak Wisnu sebagai ketua tim, apakah Pak Dahlan sebagai direktur atau sebagai direksi di PT PWU ada melakukan semacam cross check atau apapun itulah namanya kepada tim yang lain selain Pak Wisnu? Ini sudah dilaksanakan atau belum? Atau sebagai bentuk kontrol lah, artinya bukan hanya kepada Pak Wisnu sebagai ketua tim. Ini benar nggak sih proses sudah dilaksanakan atau seperti apa? Saya terima kasih, dan Pak Suhardi itu sebetulnya direktur keuangan itu tidak ada dalam akte. Direktur keuangan, jabatan direktur keuangan itu kesepakatan intern, tetapi tugasnya tidak hanya direktur keuangan, karena misalnya kalau ada pra RUPS itu yang hadir Pak Hardi, sehingga saya dalam hal memenuhi aturan-aturan yang harus dilaksanakan, terus terang saya bersandar kepada Pak Hardi karena beliau orang lama di pemerintahan, dalam pengertian di perusahaan daerah, dan orangnya concern, sehingga membuat SOP atau SK atau surat kuasa atau apapun itu saya memang bersandar kepada birokrasi yang ada di kantor direksi. Karena itu yang saya anggap menyiapkan, tidak ada sesuatu yang saya siapkan sendiri, tentu tidak mungkin, tetapi sudah disiapkan oleh birokrasi di PWU. Oke, ke Pak Hardi. Tadi seperti yang saya tanyakan tadi. Tidak hanya ke Pak Hardi, tapi juga ada kepala biro aset, bukan, kepala biro direksi, kemudian juga ada sekretaris direksi. Ini kan gini, ada banyak hal karena kita semua juga tidak mengalami peristiwa ini ya kan, artinya kita kan menganalisanya dari dokumen, bahwa ada banyak hal dari dokumen ini yang saling bertentangan satu sama lain. Kan prosedur sudah dilaksanakan, tetapi ternyata prosedur itu kalau kami analisa akhirnya kan ini hanya semacam formalitas, karena kenyataannya seperti tadi disampaikan oleh teman, ada dokumen lain yang menunjukkan bahwa sebenarnya sudah terjadi lebih dulu, pembayaran sudah terjadi terlebih dulu, artinya disiapkan ada penawaran, ada berita acara yang lain yang mendukung bahwa seolah-olah proses ini sudah dilakukan sesuai dengan SOP, nah seperti itu. Dan saya seperti yang saya kemukakan itu, dan Pak Hardi waktu menjadi saksi juga bilang bahwa ya Pak Hardi jadilah Pak Hardi, saya memutuskan begitu, maksudnya jangan sampai saya melanggar, karena saya akan taat apapun aturan atau yang disiapkan oleh kantor direksi, sehingga misalnya kepada pada teman-teman Pak Suhardi dan teman-teman, tolong disiapkan sesuai dengan peraturan. Saya terus terang kepada mereka bahwa saya ini orang swasta murni, di swasta itu gampang sekali, di swasta itu pokoknya yang penting adalah hasil, tetapi saya tidak mau itu, saya harus sesuai dengan prosedur, dan kontrol saya adalah pada kantor direksi itu. Dan sebagai gambaran, Special Report mengawal sidang Dahlan Iskan akan kembali sesaat lagi usai jeda.
iNews TV, inspiring and informative. Daya tarik dan keindahan alam kita ini luar biasa. Begitu pula dengan keberagaman suku di Indonesia. Mimpi dan angan dengan kesederhanaan mereka akan digambarkan di sini. Sebuah kekayaan tanah air bersama sumber daya manusianya. Zamrud Khatulistiwa pada hari dan jam berikut. Hanya di iNews TV, inspiring and informative. Saat ini menyaksikan spesial report iNews TV. Bonek adalah salah satu modal utama daripada Persebaya. Atas kebersamaan Anda, selamat sore dan sampai jumpa. Ruang sidang telah dibuka. Dua bukti hasil lab berbeda. Semua bisa berpendapat. Anda salah lagi-lagi. Semua bisa beradu argumen. Kalau itu hanya dibacakan di persidangan. Untuk mencari solusi dan peliknya sebuah isu. Itu bukan jadi soal. Akibatnya bukan. Oke, nanti kita gali lagi Bang Hafaz. Setiap Kamis pukul 19.03 waktu Indonesia Barat. Dalam Polemik on TV. Saya memang sedang diincar. Jangan bikin masyarakat apatis. Saya tidak kaget. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, sidang dugaan korupsi pelepasan aset PT Pancawira Usaha memasuki babak penting. Hari ini Dahlan Iskan memberikan keterangan atas pertanyaan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum. Berikut cuplikan sidang hari ini. Saudara sebagai pebisnis gitu ya, tahu nggak resiko hukumnya dari personal guarantee yang saudara berikan? Sangat tahu bahwa kalau kredit itu sampai macet, harta saya akan disita. Tetapi saya pikir harta saya cukup untuk kalau disita dan masih ada sisa. Gitu ya. Tapi saudara tahu resiko hukumnya ya, kalau saudara misalkan gagal bayar atau apa? Tahu bahwa kalau sampai itu macet, maka harta saya, dan kalau harta saya tidak cukup, harta anak saya, kalau tidak cukup, harta cucu saya itu akan disita. Baik, sekarang apa motivasi saudara? Bahwa ini kan menyangkut katanya dengan perusahaan yang bukan milik saudara, ya, pemegang sahamnya pemerintah Provinsi Jawa Timur, tapi saudara sebagai CEO berani memberikan personal guarantee. Apa motivasi dan niat saudara? Saya ini orang Jawa Timur, saya cinta Jawa Timur, saya selalu mencela bagaimana perusahaan daerah yang manajemennya jelek. Nah sekarang saya menjadi direktur utama di situ, saya tidak mau kalau perusahaan daerah ini tidak jalan, dan saya harus melakukan apapun agar perusahaan daerah Jawa Timur ini maju. Baik, saya lanjut pada tadi menyambung apa yang disampaikan oleh saudara JPU gitu ya, dengan pernyataannya dihubungkan antara undang-undang PT, anggaran dasar, anggaran rumah tangga, yang kemudian menyatakan tidak ada satupun pasal dalam SOP yang sesuai dengan undang-undang PT dan anggaran dasar, anggaran rumah tangga PWU. Ya, tapi JPU tidak sebutkan setir pasal apa, tapi dalam situ langsung menyebutkan karena tidak diumumkan melalui pengumuman terkait dengan penjualan aset. Saya bacakan kepada saudara ya, terkait dengan Undang-Undang Perseroan nomor 1 tahun 95 gitu ya. Apakah memang logika berpikir, logika hukum yang dibangun oleh jaksa penuntut umum itu sesuai dengan norma gitu ya. Jadi pasal 88 ayat 1, direksi wajib meminta persetujuan RUPS untuk mengalihkan atau menjadikan jaminan utang seluruh atau sebagian besar kekayaan perseroan. Ayat 2, perbuatan hukum sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 tidak boleh merugikan pihak ketiga yang beritikat baik. Ayat 3, keputusan RUPS untuk mengalihkan atau menjadikan jaminan utang seluruh atau sebagian besar. Saya ulangi supaya mohon didengarkan oleh saudara.
keputusan RUPS untuk mengalihkan atau menjadikan jaminan utang seluruh atau sebagian besar kekayaan perseroan sah apabila dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit 3/4 bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan disetujui oleh paling sedikit 3/4 bagian dari jumlah suara tersebut. Ayat 4-nya, perbuatan hukum sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 diumumkan dalam 2 surat kabar, ya, maksudnya di dalam ayat 1 tadi Pak ya, diumumkan dalam 2 surat kabar harian dalam paling lambat 30 hari terhitung sejak perbuatan hukum tersebut dilakukan. Di dalam anggaran dasar anggaran rumah tangga perseroan PT PWU ayat 4 saya bacakan kepada saudara Pak Dahlan. Perbuatan hukum untuk mengalihkan, melepaskan hak atau menjadikan jaminan utang seluruh atau sebagian besar harta kekayaan perseroan dalam 1 tahun hukum, baik dalam satu transaksi atau beberapa transaksi yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lain, harus mendapat persetujuan RUPS yang dihadiri atau diwakili para pemegang saham yang mewakili paling sedikit 3/4 bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan disetujui oleh paling sedikit 3/4 bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam rapat. Ayat 5-nya, perbuatan hukum untuk mengalihkan atau menjadikan jaminan utang atau melepaskan hak atas harta kekayaan perseroan sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 wajib pula diumumkan dalam 2 surat kabar harian berbahasa Indonesia yang seterusnya selama 30 hari sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang PT. Pertanyaan saya kepada saudara, aset atau kekayaan yang namanya objek Kediri dan Tulungagung itu terkualifikasi sebagai harta kekayaan sebagian besar atau seluruh kekayaan perseroan? Sebagian sangat kecil. Sebagian kecil. Kecil. Baik, saya tegaskan lagi. Ini karena tadi saudara jaksa penuntut umum menyatakan tidak ada satupun pasal ini, tapi dihubungkan dengan ketentuan mengenai pengumuman. Saya ulang lagi kepada saudara saksi. Apakah objek Tulungagung dan objek Kediri itu masuk dari sebagian besar harta kekayaan perseroan PT PWU? Sebagian kecil. Sebagian kecil. Saya hubungkan lagi dengan SOP. Di dalam SOP tidak ada pengaturan ya, dari tim direksi yang saudara tanda tangani untuk diumumkan. Pertanyaan saya kepada saudara, ketentuan tidak dicantumkannya pengumuman terkait dengan penjualan objek Kediri dan objek Tulungagung itu bersesuaian tidak dengan ketentuan ADART dan Undang-Undang Perseroan yang saya bacakan kepada saudara? Kalau seperti yang dibacakan tadi, sebetulnya nggak masalah SOP itu tidak mencantumkan tersebut ternyata. Nah, berarti yang membuat SOP ini sudah membaca pasal itu. Oke. Terima kasih. Silakan. Pertanyaan saya, dalam prosedur pencairan keuangan aset, apakah terdakwa pernah membicarakan secara khusus tentang pelepasan atau penjualan aset di Kediri dengan staf? Itu saya memberikan agenda tidak pernah, karena itu sudah keputusan grup, kemudian dilaksanakan, itu seperti sudah otomatis. Gitu. Seperti otomatis. Ya. Tapi pernahkah ditanyakan mengenai kelengkapan surat-surat untuk hal-hal yang akan dijual? Bahwa tahu bahwa yang Kediri itu HGB-nya mati, kemudian tidak hanya Kediri tapi banyak juga yang HGB-nya mati, kemudian hanya itu yang saya tahu. Tahu pada saat sebelum penjualan HGB terhadap tanah di Kediri itu sudah mati. Apakah tidak ada pemikiran ketika itu ya untuk memperpanjang dulu, meskipun sudah habis, tapi karena ada aturan-aturan lain yang membolehkan untuk melakukan perpanjangan? Tentu ada pemikiran itu,
Tetapi karena yang mati ini banyak, maka ada yang disebut skala prioritas yang mulia. Misalnya yang pabrik kulit itu sangat strategis, banyak yang aset di Surabaya, yang strategis HDP-nya juga mati. Tentu seandainya ada dana untuk menghidupkan, maka memilih menghidupkan yang bukan Kediri, tetapi yang lebih strategis sesuai dengan pikiran bisnis. Sehingga kalau misalnya yang Kediri dihidupkan, tentu uang untuk menghidupkan itu akan lebih baik kalau untuk menghidupkan yang nilainya lebih tinggi dari itu. Pemikirannya seperti itu. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada sore hari ini. Bersama kerabat kerja yang bertugas, saya Merinda Surya berterima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore, sampai jumpa.